Hai, Biruniers. Kalau pada hewan itu kan ada jaringan otot, ya, ada jaringan saraf, ada jaringan darah, dan banyak sekali jaringan. Kalau pada tumbuhan ada juga nggak sih jaringan? Sama nggak kayak jaringan hewan? Pengen tahu? Simak video ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Biruniers, ketemu lagi dengan saya Kak Juli, Kajol ya, yang selama ini setia mendampingi kalian belajar tetap dalam program BCL, Biruni Combo Learning. Nah, materi kali ini kita akan bahas tentang jaringan pada tumbuhan. Apakah jaringannya itu sama seperti jaringan hewan, dia punya otot dan sebagainya? Ya. Langsung saja kita simak materinya ya, oke? Baik, kita akan bahas tentang struktur dan fungsi tumbuhan. Sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa beda loh dengan hewan. Kalau hewan punya otot, punya semacam daging gitu ya, sehingga hewan bisa bergerak aktif. Kalau tumbuhan kan enggak. Jadi, jaringan tumbuhan itu hanya ada dua loh sebenarnya, yaitu jaringan meristem atau jaringan embrional dan jaringan dewasa. Tapi dari dua jaringan ini kita akan uraikan ya, dengan masing-masing jaringan itu menjadi apa saja. Langsung saja, jaringan meristem ya atau jaringan embrional ini adalah jaringan yang muda ya Biruniers. Sel-selnya masih aktif membelah. Nah, jaringan meristem itu kemudian dibagi lagi menjadi dua. Ada jaringan meristem primer dan jaringan meristem sekunder. Jaringan meristem primer itu letaknya pada ujung-ujung akar maupun pada ujung-ujung batang. Karena jaringan meristem inilah, maka tumbuhan mengalami pertumbuhan primer. Jadi, batangnya makin tinggi, akarnya makin ke dalam. Dengan kata lain, pertumbuhannya ini adalah pertumbuhan vertikal atau perpanjangan akar dan batang. Sedangkan jaringan meristem sekunder ya, ini letaknya pada kambium ya Biruniers. Jadi dengan jaringan meristem sekunder inilah tumbuhan mengalami pembesaran kayu. Jadi pertumbuhan ke samping ya. Kalau primer itu ke atas ke bawah, kalau sekunder itu ke samping sehingga batang semakin membesar. Itu tadi Biruniers ya, jaringan meristem. Nah, ini gambarnya ya. Gambar meristem primer ini ada di ujung batang, seperti itu ya. Nah, kemudian kalau meristem sekunder ini ada di batang, di kambium ya. Ada kambium vaskuler, ada kambium gabus. Kemudian dengan adanya jaringan meristem ini, terutama meristem sekunder ya, maka batang itu ketika ditebang itu akan muncul lingkaran tahun. Jadi lingkaran tahun ini terbentuk karena aktivitas kambium vaskuler ya, yang dipengaruhi oleh musim. Saat musim hujan nih Biruniers, banyak air yang diserap tumbuhan kan. Nah, ini menyebabkan terbentuknya daerah yang terang. Tapi kalau musim kemarau tiba, air yang diserap tumbuhan sedikit, menyebabkan terbentuknya daerah gelap. Oke, tadi jaringan meristem. Sekarang jaringan dewasa. Jaringan dewasa ini disebut juga jaringan permanen yang bersifat non-meristematik, artinya tidak aktif membelah lagi. Nah, jaringan ini memang berasal dari pembelahan sel-sel meristem yang telah mengalami diferensiasi. Apa itu diferensiasi? Diferensiasi itu adalah perubahan bentuk sehingga memiliki fungsi tertentu. Nah, Biruniers, jaringan dewasa terbagi menjadi 4 ya, yaitu ada jaringan pelindung, jaringan dasar, jaringan penyokong, dan jaringan pengangkut. Oke?
Jaringan pelindung nih kita sebut juga dengan istilah epidermis. Dia letaknya paling luar loh. Letaknya paling luar dari suatu organ karena fungsinya sebagai pelindung. Dan pada tumbuhan, jaringan epidermis ini bisa bermodifikasi menjadi stomata, menjadi sisik, trikomata atau rambut-rambut, dan spina. Nah, lihat slide ini ya. Itu kan ada tuh gambar epidermis ya, dan itu ada stomatanya. Kemudian ada yang membentuk sisik pada pohon durian. Kemudian jaringan dasar atau jaringan pengisi atau parenkim. Ini hampir ada di semua bagian tumbuhan ya, Biruniers, karena dia memang menyusun hampir semua organ tanaman. Oleh karena itu, parenkim ini disebut juga sebagai jaringan dasar. Fungsi utamanya sebenarnya adalah untuk tempat menyimpan cadangan makanan. Tapi nanti tergantung ya parenkim apa yang ada di situ. Nah, khusus pada daun, jaringan parenkim ini ada yang sebagai tempat fotosintesis, yaitu jaringan parenkim palisade atau jaringan tiang, dan jaringan parenkim spons atau bunga karang ya. Itu jaringan dasar Biruniers atau parenkim. Berikutnya lagi ada jaringan penguat atau penyokong. Disebut jaringan penguat karena memang dia menguatkan atau menunjang bentuk tubuh tumbuhan. Ada dua loh, namanya kolenkim sama sklerenkim. Kalau kolenkim ini dinding selnya mengalami penebalan yang tidak merata. Jadi penebalannya hanya di sudut-sudut sel saja. Sedangkan sklerenkim ini lebih bersifat permanen ya, untuk menyokong tubuh tumbuhan yang sudah tua. Penebalannya pun merata. Kemudian jaringan sklerenkim dibedakan menjadi dua. Ada jaringan serat atau fiber dan jaringan sklereid. Ini sangat keras loh. Contohnya pada batok kelapa. Nah, ini loh Biruniers, slide-nya yang jaringan kolenkim ini yang sebelah kiri, sementara yang sklerenkim itu yang sebelah kanan. Oke. Jaringan dewasa berikutnya adalah jaringan pengangkut atau disebut vaskuler. Jaringan pengangkut pada tumbuhan ada dua, ada xilem, ada floem. Ingat, xilem menyelam, nyilem gitu ya. Kalau menyelam, nyilem itu ke air, betul? Maka xilem ini fungsinya untuk mengangkut air dan mineral dari akar menuju ke daun melalui batang. Xilem ini sering disebut sebagai pembuluh kayu ya, Biruniers. Sedangkan floem ini disebut juga pembuluh tapis. Dia berfungsi mengangkut dan mengedarkan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Biruniers bisa lihat gambarnya ya. Xilem seperti apa, floem seperti apa. Nah, floem itu lebih mirip ke sarang lebah madu yang warna kuning itu ya. Oke. Nah, itu tadi Biruniers tentang jaringan-jaringan pada tumbuhan. Dan tumbuhan juga punya organ loh. Ya. Seperti apa organ pada tumbuhan kita akan lihat nanti ya, materi berikutnya. Tetap di BCL Biruni Combo Learning.